haleluya. Shalom Alehim. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus. Jarang-jarang ini ya, tapi mungkin Anda sudah bisa tebak apa yang akan dibicarakan. Yunus pasal, ya sebetulnya pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai seterusnya. Ini kita berbicara mengenai ketaatan bahwa di dalam kitab Yunus kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya sebetulnya mengikut Tuhan ini seperti apa ketaatan kita. Tapi mungkin saya baca dari pasal 2 ayat yang ke-7 ya. Oh tidak, ini ayat penutup. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ini dia. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Normalnya apabila manusia mendapat masalah, itu ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Ya, biasanya kalau manusia bermasalah selalu ada hubungannya, kaitannya dengan dirinya sendiri. Tapi untuk kali ini Yunus mendapat masalah besar karena orang lain. Jadi pada waktu itu Tuhan meminta kepada Yunus sebagai seorang nabi supaya dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan sebuah kabar penting, yaitu kabar pertobatan. Karena kalau Yunus tidak pergi, maka 40 hari setelah itu katanya negeri itu akan ditunggang balikan. Bayangkan kalau sampai ditunggang balikan. Kalau ada meja-meja, ada kursi-kursi, seperti Yesus dulu marah kali dia di bait Allah itu, meja-mejanya ditunggang balikan, dicampak-campakkan kemana-mana. Jadi ini orang-orangnya akan ditunggang balikan kalau Yunus tidak pergi mengatakan supaya bangsa itu bertobat, karena 40 hari lagi waktunya negeri ini akan ditunggang balikan. Nah, jadi Yunus dengar perkataan itu. Yunus mengerti tujuannya Tuhan. Kenapa Tuhan meminta dia untuk pergi ke Niniwe? Tetapi antara iya dan tidak itulah perasaan Yunus. Jadi dia separuh hati mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Dia separuh hati. Dia berangkat dari rumahnya sampai ke pelabuhan. Tetapi di pelabuhan dia berubah pikiran. Bukannya ke Niniwe dia pergi, tetapi dia pergi ke Tarsis dengan arah yang berbeda, yang berlawanan, bukan berdampingan, tetapi daerah yang berlawanan. Nah, kadang-kadang orang Kristen juga setengah hati untuk mentaati firman Tuhan ya. Orang-orang Kristen juga, orang percaya juga hanya separuh hati mau mentaati Tuhan, sama seperti Yunus. Berangkat kau Yunus, dia pergi dari rumah, tapi setengah jalan dia menyimpang ke tempat yang lain. Nah, saudara-saudara, saya ingin bacakan mengenai orang-orang yang separuh hati ini di dalam 2 Tawari pasal 25
2 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. 2 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 berbunyi seperti ini. Wah. Lain catat. Oke. Jadi, nah, kira-kira kita seperti orang Kristen. Kita sudah tahu mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita dan Dia menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Sebetulnya kita tahu apa yang dikatakan Tuhan itu baik, tetapi menurut keinginan kita itu tidak baik sehingga kita bisa melawan. Kita bisa melawan. Jadi orang percaya yang satu ditaati, yang satu tidak. Itu masalah besar. Dan ini ada hubungannya dengan peristiwa mengenai Yunus ini. Misalnya begini, Niniwe ini kan bangsa yang besar dan sering kali menyakiti hati orang Israel. Yunus pada waktu itu ada di Israel bagian utara. Dan karena orang Niniwe ini termasuk dia ini orang Iran lah, sering kali menyakiti hati orang Israel, dijajahlah, diperangilah, dikompaslah, dibunuhlah, dan banyak kali karena mereka memang bangsa yang lebih maju, lebih dahulu maju dari orang Israel. Jadi karena kejahatan orang-orang Niniwe ini, Yunus ini merasa begini, biarlah dibalaskan Tuhan kesalahannya itu kepada kita. Memang jahat kali nih orang Niniwe ini. Dia berlaku sewenang-wenang terus kepada kita. Mana harta kita dirampas, anak-anak gadis kita diperkosa, pemuda-pemuda kita juga dibunuh dan macam-macam yang diperlakukan kepada mereka. Lalu Yunus ingin, aku enggak mau pergi ke sana. Biarinlah kalau Tuhan mau menghukum dia, kalau Tuhan mau melakukan apa yang dia inginkan, mau mati, mau jungkir balik biarinlah. Itu di dalam hati Yunus. Itu di dalam hatinya. Jadi Yunus ingin sekali supaya mereka dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya kepadanya, pada mereka. Bukankah seringkali kita orang Kristen seperti itu? Hal ini masalah pengampunan. Hal yang lain, dosa-dosa yang lain sebagian kita lakukan, kita kerjakan. Tetapi kalau diminta mungkin soal pengampunan di mana seseorang telah berlaku sangat tidak sopan, sangat tidak manusiawi kepada kita. Entah apalah yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita, sangat tidak manusiawi. Lalu banyak orang percaya yang mengatakan percaya, yang lain dipatuhi firman Tuhan, tapi untuk mengampuni dia, sorry dulu ya, nanti saja, terserahlah. Ya, mungkin ada banyak tanggapan orang soal pengampunan. Karena itulah yang terjadi kepada Yunus, karena dia tidak mampu mengampuni orang Niniwe ini karena terlalu jahat. Katanya kalau mereka ditangkap dan berperang dan ditangkap lalu mau bunuh, diambil tiang seperti tiang sula dan di sini runcing. Nah, waktu orang itu ditangkap, lalu orangnya ditaruh dari atas badannya, tembuslah dari ujung belakang sampai ke depan, sampai mati. Mereka menyaksikan itu di mata orang-orang Israel. Dan tidak satu kali, tidak dua kali, berkali-kali mereka melakukan itu kepada tentara orang Israel, kepada orang Israel. Nah, itulah yang membuat hati Yunus senang. Kalau Tuhan, kalau mau menghukum mereka,
biarlah dihukum, karena sudah terlalu sakit kita dibuat orang ini. Sudah terlalu tidak layak, tidak pantas perbuatan mereka kepada kita. Nah, jadi sering juga kita seperti itu. Yunus berangkat dari rumah, tapi begitu sampai di pelabuhan mau pergi ke Niniwe, dia tidak mau lagi. Enggak lah, kita juga separuh kita melakukan kehendak Tuhan. Dan mungkin di antara kita saat ini juga, di antara saudara-saudara kita yang mendengarkan di rumah, masih banyak orang Kristen yang terus-menerus menyimpan kemarahan, menyimpan rasa dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian kepada orang lain, entah siapapun yang sudah melukai keluargamu, yang sudah melukai hidupmu, melukai keluargamu, kita merasa bahwa tidak layak untuk mengampuni mereka. Ya, terserah Tuhan lah, mau dihukumlah, mau terserah. Karena Tuhan bilang, kalau kau tidak pergi menyampaikan berita ini, bertobatlah, karena 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Jadi Yunus, ya terserahlah, pokoknya bukan tanganku yang mau membunuh mereka, pokoknya bukan bangsaku yang akan menghancurkan mereka. Kalau memang Tuhan yang mau menghancurkan, silakanlah, aku tidak mau pergi berkata kepada mereka supaya mereka bertobat. Nah, apa yang terjadi? Karena dia terus-menerus menyimpan kemarahan ini, dia ditelan oleh laut. Karena dia jalan ke tempat yang berbeda. Kapal mereka diombang-ambingkan angin yang besar. Lalu diundilah di sana. Oi, siapa di antara kalian, di antara kita di sini yang sudah bersalah? Dan Yunus tahu. Yunus mengaku, iya, karena akulah maka masalah ini terjadi. Iya, karena akulah. Lalu bagaimana ini? Kau memang sudah kami undi, kita ada mengadakan undi di sini, dan yang jatuh itu kepadamu. Angkatlah aku ke laut ini, jatuhkan kalianlah aku ke laut ini. Dia berani mati, dia berani mengorbankan nyawanya hanya karena mau melampiaskan kemarahannya. Dia rela mati. Orang lain rela mati untuk menyelamatkan kelompok yang lain, tapi dia rela mati supaya orang lain juga mati dibikin Tuhan. Biarin, yang penting bukan tanganku. Gak apa-apa kalau aku mati sendiri, tapi semua satu bangsa itu mati, biarinlah. Saking marahnya. Mungkin keluarganya sudah ada yang korban, ya. Mungkin saudara kandungnya mungkin yang jadi korban. Mungkin ipar-iparnya atau mungkin tetangganya yang menjadi korban. Sehingga dia menyaksikan dengan mata sendiri, dia marah sekali. Nah, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia manapun. Dia ditelan oleh laut, dia dibuang ke laut itu. Jadi badai besar menghantam sehingga pasal 1 ayat 7 tadi, pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat yang ke-7 berkata begini. Lalu berkatalah mereka sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Kok kebetulan pula ya? Kok bisa pula pas gitu ya? Nah, apa yang terjadi? Mentaati Tuhan tidak boleh separuh-separuh. Mentaati Tuhan tidak boleh harus seutuhnya kita mentaati Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15 Roma 15 ayat yang ke-18.
Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi Rasul Paulus bilang, aku nggak mau mengatakan apa-apapun kepada orang-orang yang kupimpin, yang kulayani, kecuali supaya mereka ini menjadi orang yang taat dalam perkataan, dalam perbuatan. Paulus mengatakan, itu juga berlaku kepada kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan dan berkata, kami sangat mengasihimu Tuhan, kami sangat mempercayaimu Tuhan, tetapi kita tidak taat, tetapi kita tidak percaya seutuhnya kepadanya, kita mulai membangkang, kita mulai hidup sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Tuhan bilang bahwa kita harus taat dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi Yunus tidak demikian. Separuh dia mentaati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia ditelan oleh laut. Jangan-jangan kita juga akan ditelan oleh laut masalah. Karena kita separuh mentaati Tuhan. Tidak semuanya kita ati Tuhan. Seolah-olah kita bisa mengkontrol Tuhan, mengatakan, Tuhan inilah yang harus kulakukan, inilah katakan kepadaku, inilah perintahkan kepadaku. Kita tidak ingin apa yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Jadi yang hebatnya kita lihat bahwa begitu Yunus pergi ke sana, dia berkhotbah di situ. Hanya satu kali dia berkhotbah. Dikelilinginya kota itu mungkin 2-3 hari perjalanan kaki. Dikelilinginya kota itu. Satu kali dia berkhotbah, bertobatlah. Karena 40 hari negeri ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Bertobat semua. Sampai binatang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai orang yang hamil, orang yang sakit, semuanya mereka berpuasa, memakai kain kabung untuk berpuasa dan bertobat. Satu kali saja bertobat, berkhotbah. Semuanya bertobat, dari raja-rajanya sampai ke masyarakat biasa, semua yang bertobat. Tapi orang Kristen, orang Israel juga. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka dibantai? Karena mereka sudah pergi ke ilah-ilah lain. Mereka tidak lagi menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah tergila-gila dengan Allah orang lain. Sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu pada mereka terjadi. Nah itu yang hebatnya. Satu kali orang Niniwe yang dia anggap bejat, dianggap jahat, dianggap entah apa-apa. Tapi begitu dengar berita pertobatan, semua mereka bertobat. Tapi orang Israel berkali-kali, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, yang berkali-kali Nabi yang lain bernubuat tentang mereka, tetapi tidak bertobat-tobat juga. Nah inilah yang Tuhan lihat. Karena akhir daripada kejadian peristiwa di Yunus ini, bepuang, kejam kali kau Yunus. Kejam kali kau. Orang itu ada loh 120.000 orang banyaknya yang tidak tahu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Tapi kau mengingini kematiannya. Hebat kali kau kata Tuhan. Nggak kusangka kau kayak gitu. Sampai Tuhan mungkin geleng-geleng kepala. Karena Yunus demon tak sama Tuhan. Itulah kan Tuhan. Sudah kubilang sama kau. Sudah kubilang itu bahwa kau adalah Tuhan yang maha murah. Sudah tahu aku bahwa kau Tuhan maha kasih. Sudah tahu aku bahwa kau Tuhan maha pengampun. Itu sebabnya aku tidak mau pergi ke sana supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku tahu itu kau Tuhan yang maha murah. Sekali kau nih. Sampai kayak gitu kau ya.
Gak sayang kau sama 120.000 orang yang akan dimatikan itu? Ya, lebih aku mati. Lebih aku mati, kata Yunus. Nah, kita lihat di dalam pasal 1 ayat 12, Yunus berkata begini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia tahu loh. Dia tahu. Karena aku, maka badai besar ini menyerang kamu. Jadi Yunus pasal 4 ayat 3 dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Biarin Tuhan, cabut nyawaku, ambil aku. Lebih baik aku mati daripada aku hidup melihat orang jahat itu diberkati oleh Tuhan. Lebih baik aku mati. Keras sekali hatinya. Keras. Kemarahan, kebencian, sakit hati, itu yang memenuhi hatinya Yunus, karena mereka diperlakukan tidak layak. Kadang-kadang kita juga, kalau kita menyaksikan beberapa hal yang tidak adil diberlakukan demi sentimen agama, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita marah, ya. Kadang-kadang kita tidak suka mendengar berita itu, sampai kadang-kadang keceplosan di mulut kita. Entah apa-apalah. Lebih baik aku mati, kata Yunus. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jangan kamu menghakimi. Aku yang berhak menghakimi, kata firman Tuhan. Tidak ada urusanmu soal menghakimi. Urusanmu adalah urusan hatimu sendiri. Aku yang berhak untuk menghakimi. Nah, orang Kristen melawan suara hatinya. Orang Kristen seringkali melawan suara hatinya. Tuhan sudah berbicara kepada kita, ampunilah. Tuhan sudah berbicara kepada kita, kasihilah. Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, barangkali bukan ini waktunya, belum ini waktunya. Tuhan, aku janganlah sekarang paksa aku untuk mengampuni semua. Jangan sekarang tuntut aku untuk mengasihi mereka yang tidak suka sama aku. Jangan paksa, jangan desak aku sekarang untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Seringkali itu terjadi pada kita sebagai manusia. Jadi kita mengasihi separuh-paruh, ya, mengasihi separuh-separuh, mentaati Tuhan separuh-separuh, sama seperti Yunus ini. Padahal yang Tuhan mau bukan 98%. Yang Tuhan mau bagi kita bukan 99% mengasihi Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah 100% untuk mengasihi Tuhan. 100% kita mentaati Tuhan. 100% kita mempercayai Tuhan. 100% kita menghormati Tuhan. 100% kita ingin menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain, bukan separuh hati. Karena Tuhan mau, pergilah, beritakanlah Injil. Jadilah kamu saksi, jadilah kamu berkat. Tapi separuh-separuh, kita hanya jadi garam di gereja, tapi di luar kita tidak jadi garam. Nah, inilah yang Tuhan mau, apalagi kondisi kita sekarang ini. Saat ini masalah seluruh dunia ini, yang Tuhan mau bagi kita adalah jangan kita separuh-separuh lagi mengasihi Tuhan. Jangan separuh kita taati, separuh lagi kita lawan. Dia pergi separuh hati, iya aku pergi, tapi di jalan dia menyimpang, melakukannya. Jadi yang terjadi, saudara,
ketika dia pergi di situ, bertobatlah, karena 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Dia pergi ke pinggir kota itu dan duduk di bawah pohon. Dia mau menyaksikan, menunggu murka Tuhan jadi. Dia duduk di situ dengan panas hati, masih tetap marah. Dia duduk di situ, menunggu dan duduk di bawah terik matahari. Dan Tuhan melihat, waduh, aku melihat belum beres ini anakku ini. Okelah, aku buat penghiburan sama kau. Ditumbuhkan Tuhanlah di situ sebuah pohon yang rindang, rimbun, untuk menutupi kepalanya supaya tidak panas. Satu hari Tuhan bisa tumbuhkan mungkin lebih dua kali lipat dari tinggi tubuh dia. Tumbuh pohon dalam satu malam saja, satu hari saja bisa tumbuh pohon yang tinggi, bisa menutupi kepalanya, tubuhnya dari terik matahari. Dan Alkitab mencatat bahwa Yunus senang, gembira. Maksudnya Tuhan pun mau menghibur dia. Maksudnya Tuhan pun mau membuat dia gembira dan sadar supaya dia berubah hatinya. Mic-nya mati ya? Bukan. Kenapa redup? Oke. Mungkin lampu boleh dipasang dulu. Agak gelap. Lampu ini agak gelap ke sini. Oke. Jadi Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke 13 sampai 14 berbunyi seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kitab Paulus, ajaran Paulus kepada sidang jemaat, surat kirimannya kepada sidang jemaat di Kolose. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang di atas masalah kita, Tuhan sebetulnya kasihnya sesuatu yang membuat kita gembira, sama seperti pohon itu tadi. Dari sisi ini kita gagal, tapi di sisi yang lain Tuhan memberkati kita untuk tetap menghibur kita. Tuhan tahu kok akal itu. Jadi di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 2, kita Yunis ini pasal 4 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Dan berdoalah kepada Tuhan, katanya Tuhan, tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, inilah yang dibilang. Itulah Tuhan, makanya lari aku karena tahu aku Engkau nggak jadi menghukumnya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah timbul agar kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan.
Dan yang kemudian kita tidak boleh menunda-nunda untuk taat supaya kita tidak ditelan oleh masalah. Tidak boleh menunda-nunda apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah dikatakan ke dalam hati kita, kita tidak boleh menunda-nunda. Barangkali kita bikin pertimbangan-pertimbangan sendiri ya, entah apa pertimbangan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita menunda-nunda masalah. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita harus kita laksanakan. Nah, jadi waktu dia kenapa terbuka pintu itu? Jangan semua menoleh, jangan semua lihat. Satu orang yang di paling belakang yang akan bergerak. Oke? Jadi syukurlah Tuhan memerintahkan seekor ikan menyelamatkannya. Dia ditelan ikan. Dia ditelan ikan sampai 3 hari. Dan akhirnya tahu saudara, waktu dia keluar dari ikan itu, kan dia berdoa dalam perut ikan. Menurut ilmu kedokteran, kalau seseorang katanya ditelan ikan sampai hanya 1 hari 1 malam saja, ketika dia keluar dari perut ikan itu, semua kulitnya ini akan menjadi hijau. Menurut medis ya, menurut ilmu kedokteran, semua tubuhnya ini akan menjadi hijau. Tetapi Yunus, waktu dia berdoa dalam ikan, maka Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan dia ke darat. Biasa, tidak menjadi hijau, tetapi biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-7, itu berbicara begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, kalau kita mungkin sedang mengalami masalah besar, mungkin kemarahan, mungkin kekecewaan, entah dari mana sebabnya kita misalnya marah, entah siapalah yang bikin kita marah, dan kita jengkel sampai tidak bisa menahan hati kita. Rasanya kita tidak mungkin lagi mengampuni dia. Entah karena bisnis lah, entah karena apalah, entah apalah. Karena Yunus ini, dia sadar betul ketika dia ditelan oleh ikan, maka dia berdoa di sana. Luar biasa Tuhan ya. Dia sudah di dalam laut, di dalam perut ikan lagi, dan itu pun Tuhan tahu, itu pun Tuhan dengar, itu pun Tuhan paham betul, dan Tuhan belum mengambil sikap untuk menghukum Yunus. Iyalah anakku, taunya aku, tapi kau tidak tahu, aku akan menghukum mereka juga nanti. Mereka akan kena hukum. Makanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami masalah pada sekarang ini, masalah yang menerpa seluruh dunia, ditambahi lagi, digara-garai lagi, rasanya itu tidak pas ya, tidak enak dalam hidup kita. Tetapi waktu kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berkuasa, dan Tuhan bilang sama Yunus, masa kau marah terus Yunus? Iya, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Lebih baik aku mati daripada kulihat orang itu bertobat. Biarlah aku mati. Jadi ya syukurlah Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang murah hati, panjang sabar. Ketika pasal 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mungkin Anda sedang bermasalah, mungkin Anda sedang bermasalah sekarang ini. Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Yunus. Jangan separuh-paruh mentaati Tuhan, jangan menunda
menunda-nunda melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hati kita. Jangan menunda-nunda, lakukan ini waktunya. Justru pada saat-saat seperti inilah Tuhan mempertimbangkan ketaatan kita yang dulu-dulu. Ya, waktu hidup kita biasa-biasa, apakah kita ada taat, apakah kita setia pada masa-masa yang dulu, yang hidup kita masih biasa-biasa. Tetapi sekaranglah ini dibalaskan oleh Tuhan, ketaatan kita yang dulu dalam masa-masa paceklik, dalam masalah-masalah besar sekarang, dalam masalah-masalah yang sangat sukar ini. Disinilah Tuhan akan memperlihatkan kepada kita dan membalaskan kepada kita kesetiaan kita pada masa yang dulu. Sekarang tidak bisa diingkari. Sekarang pada masalah yang sukar sekarang ini, Tuhan akan memperlihatkan kesetiaannya tentang kesetiaan kita dulu pada masa yang lampau. Dan dia akan menceritakan, mengadakan kebesarannya. Benar, ingatlah ini. Kalau saudara setia pada zaman yang dulu, pada masa-masa yang lalu sebelum corona ini, sekarang Anda dijepit oleh masalah. Sekarang kita sedang diserang oleh berbagai masalah. Saat inilah Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada kita. Sebab dia Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Dan dia baik. Dia sanggup. Dia bisa melakukan perkara besar. Jadi kalau saudara setia sekarang ini lagi, dalam keadaan sulit ini, nanti akan ada lagi masalah-masalah yang lebih sukar lagi, lebih sulit lagi, apabila terjadi apa yang dikatakan kitab Wahyu itu. Ketika saudara dalam keadaan terjepit sekarang, ketika saudara keadaan yang tidak menyenangkan sekarang, nanti Tuhan akan perhitungkan semua ketaatanmu sekarang. Makanya jangan tunda-tunda lagi berbuat yang benar. Jangan tanggung-tanggung separuh hati. Ini waktunya orang Kristen lebih bersungguh-sungguh. Ini waktunya orang Kristen lebih taat kepada Tuhan. Ini waktunya orang Kristen bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hari ini mungkin lebih 5 tahun lagi keadaan ini akan semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Karena untuk merusak berapa bulan sajalah masalah ini. Hanya beberapa bulan saja. 3 bulan, belum ada 3 bulan, belum ada 2 bulan, terjadi PHK, terjadi kebangkrutan gulung tikar di mana-mana. Manusia mengalami banyak masalah. Hanya beberapa saat saja. Untuk memperbaikinya, ini tidak semudah 2, 3, 4, 5 bulan. Mungkin 5 tahun. Ini bisa dipulihkan. Dan mungkin lebih daripada itu. Lalu apa yang kita lakukan orang yang percaya kepada Tuhan? Lalu apa yang harus kita buat kalau tidak taat? Kalau tidak setia kepada Tuhan? Kalau tidak menunda-nunda untuk berbuat baik? Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Memberontak seperti Yunus? Ditelan ikan. Menunda-nunda melakukan apa yang diinginkan Tuhan? Ditelan laut. Mau apa yang harus menelan kita lagi? Keuangan sudah menelan kita sekarang. Kesulitan pekerjaan sudah menelan kita sekarang. Kenyamanan kita keluar masuk dari rumah kita sudah terganggu, sudah ditelan. Karena corona ini sudah terganggu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang Kristen? Kalau tidak tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak peluk dia lagi setiap saat. Kalau tidak terhubung lagi dengan Tuhan setiap hari, apa yang akan dilakukan oleh orang Kristen? Percayalah, selama kita masih percaya kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Untunglah Tuhan tidak marah. Udah aku bilang sama kau, katakan, sampaikan. Untung Tuhan tidak mengizinkan dia terus ditelan laut itu. Dia dalam kemarahan ke neraka, dia mati ditelan ikan, menyimpan dendam, kebencian sama orang Niniwe. Tapi untunglah Tuhan perintahkan dia, pandai pula ikannya mengikuti Tuhan, alurnya Tuhan.
ke sana bawa anakku itu, muntahkan. Kalau dimuntahkan ke negeri yang lain, bisa kan? Bisa, tapi namanya Tuhan. Namanya Tuhan. Dia perintahkan ikan itu, muntahkan ke daratan dekat Niniwe. Supaya dia dekat sampai kepada negeri itu untuk menyampaikan apa yang kuinginkan. Karena tidak ada yang bisa melawan aku. Kalau dia melawan, itu dibiarkan Tuhan, ditelan oleh masalah. Tuhan diperintahkan muntahkan dia. Nggak mati loh dia di sana. 3 hari dia di situ, nggak makan, nggak minum, tapi bisa hidup karena penentuan Tuhan. Karena penentuan Tuhan, Alkitab berkata-kata penentuan itu. Karena penentuan Tuhan, maka Yunus dimuntahkan ke darat. Tuhan bisa menjaga kita. Ditelan ikan pun bisa kok. Ditelan laut dijaga oleh Tuhan kok. Dijaga oleh Tuhan. Kalau saudara, jangan khawatirlah sekarang. Jangan khawatir. Jangan khawatir sekarang. Oh, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Mungkin itu dibiarkan Tuhan terjadi kepada kita. Kita tidak tahu setahun, 5 bulan, 3 bulan yang akan datang. Bagaimana Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Kita tidak tahu. Tapi lakukan sesuatu sekarang. Jangan berpangku tangan. Lakukan sesuatu sekarang. Dan minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Supaya Tuhan memberkati apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 12 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini firman Tuhan, pesannya kepada kita. Bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sabarlah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Diperintahkan kepada kita bersukacitalah dalam pengharapan. Nampaknya ini obatnya yang manjur itu ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah. Memang Yunus pun walaupun dia sudah membangkang pada waktu itu, dia berdoa kok di dalam perut ikan. Berdoa dia dalam perut ikan itu. Dan Tuhan pun mendengarkan doanya dan mengabulkan doanya. Itulah pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jangan main-main lagi ya hidup kita ini ya. Mentang-mentang kita belum apa-apa sekarang, masih tenang-tenang, masih bisa kita kendalikan mungkin perekonomian kita, masih bisa kita terima apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa salahnya kita lebih bertekun lagi supaya kita jadi berkat kepada orang lain kalau kita punya berkat lebih. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Karena ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Berhenti menabur, maka akan berhenti menuai. Tidak mungkin ada tuaian kalau tidak menabur, bukan? Oleh karena itu, bersukacitalah. Marilah kita bersukacita. Sama-sama pendeta juga mengalami masalah kan. Pendeta juga manusia yang selalu dituntut oleh Tuhan. Kalau Anda tidak diberkati, bagaimana saya diberkati? Sama-sama kan? Sama-sama kita punya pengharapan. Kalau saudara tidak datang ke gereja, bagaimana saya diberkati? Oleh karena itu, ini firman Tuhan pesannya kepada kita. Mari kita bersukacita dalam masalah kita ini. Dan bertekunlah di dalam doa.
ikutlah dalam doa syafaat setiap hari Selasa. Saya tidak tahu apakah saudara ikut berdoa syafaat. Kalaupun saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara boleh berdoa syafaat lewat pelayanan kita, streaming kita. Ada berkat Tuhan. Hari nanti jam 3 sore. Hari jam nanti saya terangkan ya. Oke lah. Kalau begitu sekali lagi marilah bertekun dalam doa. Yang dulu mungkin saudara hanya 1 jam setiap hari, tambahlah jam doanya. Tambahlah kesetiaanmu kepada Tuhan, supaya tambah perhatian Tuhan kepada kita. Karena kalau kita mengasihi Dia, Dia pasti dan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami tidak mau separuh-separuh hati. Kekristenan kami Tuhan tidak mau separuh-separuh hati. Mentaati Tuhan. Yunus pada waktu itu tanggung-tanggung karena alasan dia, kemarahannya karena bangsanya diperlakukan tidak layak oleh bangsa itu, orang Niwe yang marah. Tuhan, banyak kali perlakuan yang kami terima tidak pantas. Tapi bukan berarti Tuhan tidak melihat kondisi itu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Kau tahu Tuhan, kami tidak ditinggalkan sendirian. Karena kau peganglah tangan kami sehingga kami tidak putus asa. Karena kau genggamlah kami Tuhan, kami bisa bertahan hidup sampai hari ini Tuhan. Karena kau kasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya sukacita surga itu ada pada kami ketika kami sedang mengalami masalah. Supaya kami bisa lebih bertekun di dalam doa. Tuhan tolong kami. Karena Yunus juga mengatakan, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jiwa kami letih lesu sekarang. Kami sedang berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu setiap doa yang dinaikkan dengan tulus akan sampai di hadirat Tuhan, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu seperti apa keadaan jemaat-Mu yang hadir ini, bahkan yang ada di rumah sekarang. Siapapun yang selalu mengikuti kebaktian kami, ada lebih 1.500, ada yang sampai hampir 2.200 Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa setiap orang pernah ikut beribadah bersama dengan kami. Tolong berkati mereka semua. Firman Tuhan ini juga sampai kepada mereka Tuhan. Ada yang sedang bermasalah, ada yang sedang sedih, ada yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang ada dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan pulihkanlah. Tuhan pulihkanlah. Tuhan pulihkanlah kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan kota kami. Tuhan pulihkan negeri kami ini. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan desa kami. Tuhan pulihkan marga-marga kami semua dimanapun mereka berada. Tuhan pulihkan semua orang Kristen di Indonesia dan seluruh dunia Tuhan. Harus bertahan, harus kuat di dalam Tuhan, harus memacu iman kami kepada Tuhan. Berkati kami semua, kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Yesus. Berkati semua saudara kami, berkati Tuhan jemaat-Mu yang tidak datang hari ini, entah karena sakit, entah karena apa, dimanapun mereka berada. Berkatilah semua pekerjaan mereka, semua yang ikut ibadah ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka jangan jadi berantakan karena masalah ekonomi ini Tuhan. Jangan sampai ada yang tidak bisa berdamai dengan masalahnya. Orang-orang Kristen Tuhan harus sadar. Berkati Tuhan, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan firman Tuhan pun berkata kepada kami, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu kata firman Tuhan, supaya keluarga-keluarga Kristen bisa mengelola keuangannya. Apapun yang sedang mereka miliki sekarang, mereka harus pintar mengelola apa yang ada pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
yang kuliah, yang sekolah, yang sedang mencari pekerjaan. Di antara semua yang ikut bersama dengan kami, supaya Tuhan tolong bela, tolong lindungi, berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Hidup ini kesempatan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, mungkin talenta, karunia, berkat-berkat yang daripada Tuhan, mari kita untuk memberkati yang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berlindung kepada naung sayap-Mu, supaya kami semua dan yang ada di rumah dilindungi dari virus corona ini. Tuhan, kami tidak tahu di mana dia menyelinap, tetapi Tuhan tahu di mana kami bersembunyi kepada Tuhan. Lindungi semua Tuhan, orang percaya gereja Tuhan, di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah Allah yang besar, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus-Nya, itu yang akan menjaga tubuh jiwa rohmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Sama-sama semua kita berkata, amin. Shalom aleichem.